Sahabat-sahabat Sonora Network, selamat pagi. Apa kabar? Salam jumpa di program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Dan seperti biasa, inspirasi pagi hari ini akan kami sampaikan untuk memotivasi Anda sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang waktu. Pak Eloy, selamat pagi. Sepanjang masa. Selamat pagi Mbak Siska. Kita kembali menginspirasi Indonesia. Dan selamat pagi sahabat Sonora, teman-teman sales dan seluruh makhluk di Nusantara ini. Kita berharap sahabat Sonora semua dalam keadaan baik ya, sehat. Dan seperti biasa, silakan untuk update level kebahagiaan Anda hari ini. Kenapa sih Mbak Siska kita selalu menanyakan ini setiap hari Rabu pagi? Kenapa Pak? Karena hati yang gembira itu adalah obat. Gitu ya? Iya, jadi kita mau pastikan semua sahabat Sonora baik, happy. Tapi kalau ternyata kan hidup ini tidak selalu happy ya Mbak? Iya. Tuh. Kalau ternyata ada yang mau curhat, kalau di level 9-10 itu kan happy banget. Nah boleh silahkan. Tapi kalau di level 5-6 lagi galau, lagi sales yang nggak tercapai, lagi banyak penolakan, lagi apa itu ya, susah untuk jualan, sharing aja. Siapa tahu kita bisa memberikan masukan, teman-teman lain juga bisa memberikan nanti sharing pengalaman ya. Jadi silakan sahabat Sonora, nilai 7, 8, 9, 10, nilai 0 seperti 2 minggu lalu pun juga ada ya. Boleh silakan ya. Siapa tahu kita bisa bantu, doa lah paling tidak ya. Iya, baik, bagi para sahabat Sonora, silakan Anda berada di mana pagi hari ini, level kebahagiaan Anda, apakah di angka 1 atau angka 10 atau justru 11. Wah, ini happy banget. Jangan-jangan ada target yang melampaui yang sudah dicapai. Nah, Anda bisa berbagi di 0812 112 9200. Sepanjang program ini berlangsung, partisipasi terbuka untuk Anda. Kalau Anda ingin bertanya, berkomentar, berbagi pengalaman melalui nomor SMS Sonora di 0812 112 9200. Nanti kami akan memberikan 2 buku terbaru dari Pak Eloy. Bukunya tebal sekali sahabat Sonora. Ini judulnya Eloy, Perjalanan Ajaib Anak Pedalaman Nias ke Panggung Dunia, A True Story, karya dari Albertine Endah. Jadi silakan partisipasi Anda. Ngomong-ngomong Pak Eloy, yes, minggu lalu apa saja yang dilakukan? Iya, seperti biasa saya keliling menginspirasi Indonesia. Jadi ke Surabaya, ada dengan ke Malang ya. Kemarin barusan ini, makanya suaranya ini agak habis ya. Kemarin bersama dengan BCA ya, Kanwil 10 di Trans Hotel di Bandung ya. Dan nanti setelah dari sini siang juga saya akan meeting lagi dengan BCA di Learning Center. Dan sorenya saya terbang lagi ke Pontianak untuk besok menginspirasi anak-anak SMA di seluruh Pontianak bersama dengan World Vision Indonesia. Dan ya gitu ya Mbak. Jadi terus berputar-putar mengelilingi Nusantara ini. Ya mudah-mudahan ada orang yang terinspirasi dan hidup menjadi lebih baik kan. Amin, gitu yang kita harapkan begitu ya. Baik, jadi besok hari libur tapi Pak Eloy nggak libur ya. Jadi justru dimanfaatkan saya jadi ya. bikin libur. Iya, Pak Eloy ada PR nih dari sahabat Sonora kemarin beberapa SMS tapi belum sempat kita jawab loh. Boleh. Tentang topik kita minggu lalu. Minggu lalu itu kan kita bersama dengan Pak Andi ya, rekan saya di Capstone. Nah, kita berbicara mengenai supporting skills for sales supervisor. Sebetulnya bukan hanya untuk sales supervisor sih. Yang kita bahas minggu lalu itu untuk supervisor dari divisi apa saja berlaku ya. Dan kita mau menyapa, ini ada Pak Andi dari Jogja di 41687. Beliau menanyakan, Pak Eloy, saya punya staff yang mampu tapi tidak mau. Dan mampu tapi tidak mau dan mudah tersinggung, dan beliau itu lebih tua daripada saya ya. Pak, itu kemarin kita berbicara mengenai leadership styles ya. Ini membutuhkan memang pendekatan khusus ya, apalagi kalau beliau ini lebih tua. Dan biasanya kami mengusulkan untuk Bapak memang melakukan pendekatan dulu ya. Dan coaching adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Mampu tapi tidak mau, ya nggak apa-apa sih. Kalau dia udah mau, cuman dia nggak
dia sudah mampu tapi dia nggak mau tidak mau ini mampu tapi tidak mau. Ini kan butuh informasi lebih jauh ya. Tidak mau dipimpin oleh bapak. Misalnya bapak ngajak beliau untuk ketemu dan dia tidak datang. Mungkin ada sesuatu memang yang belum klik nih antara bapak dengan dia ya. Jadi di dalam leadership style ada namanya itu mungkin mengajak beliau dulu untuk ngobrol tentang, nggak harus tentang pekerjaan sih. Kadang-kadang ngobrol mengenai keluarganya, tanyakan anaknya. Jadi kliknya dulu sih mesti dapat ya. Dan ya memang Pak, selalu ada tantangan ketika Anda memimpin orang yang lebih tua. Tetapi ya ingat-ingatlah, jangan sampai orang menganggap Anda muda, mengeremehkan Anda karena muda kan. Jadi tunjukkan dengan kualitasnya. Tetapi yang lainnya adalah pendekatan-pendekatan khusus. Kalau memang beliau lebih tua ya panggil Bapak. Kadang-kadang waktu ngomong, wah Bapak ini saya nggak enak loh. Mungkin saya seumur anak Bapak sebetulnya ini. Jadi justru Pak, kalau ada beberapa advice silakan loh Pak, jangan sungkan. Jadi kadang-kadang orang tuh mesti dituakan ya. Apalagi Bapak di Jogja ya, ini orang tua yang mesti betul-betul dituakan ya. Yeah. Jadi saya pikir ilmunya Pak lebih kepada menghargai beliau, berikan kesempatan bagi beliau untuk memberikan nasihat-nasihat. Dan biasanya ketika orang sudah mulai dihargai ya, merasa dihargai, mereka secara otomatis akan memberikan penghargaan juga sih kepada orang lain, walaupun kita lebih muda. Ya. Jadi itu yang buat Pak Andi. Dan iya, ini ada dari Pak Rianto, Pak mau tanya untuk menghadapi employee yang tidak mampu, tipe leadership yang cocok partisipatif, betulkah? Well, jadi katanya ini orang anak buahnya kebalikannya nih, mau tapi nggak mampu. Ya mesti di coaching sudah pasti, tapi direktif juga mesti Pak. Partisipatif ya bisa, tetapi ya dia partisipatif apa Pak? Wong dia tidak mampu ya. Jadi ya kadang-kadang mesti didirect dulu sih, mesti diarahkan karena kan dia tidak mampu nih. Dia mau tapi dia nggak mampu. Ya arahkan dulu Pak. Budi, kamu lakukan ini ya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan tanya. Tapi memang yang paling penting itu Pak, 1 jam seminggu kalau Anda punya waktu, itu berikan waktu kepada orang-orang ini ya. Atau setengah jam seminggu berikan waktu. Nah di situ bisa mengarahkan langsung. Tapi sampai di level tertentu, biasanya kalau sudah mampu justru nggak mau diarahkan langsung, justru harus diberikan kesempatan untuk dia melakukan inovasi-inovasi, dan di situ ya Anda bisa melakukan partisipatif, demokratif ya. Jadi seperti itu Pak. Hari ini kita tapi akan membahas topik yang lain ya. Ya, hari ini apa yang akan kita bahas selengkapnya Pak Eloy? Hari ini jadi kita berbicara mengenai how the ultimate sales warrior, bagaimana seorang The Ultimate Sales Warrior itu menutup dan memenangkan penjualan. Jadi close and win each sales. Bagaimana menutup dan memenangkan setiap penjualan. Dan kita selalu mengusung tema The Ultimate Sales Warrior karena ini menjadi kemungkinannya juga ini menjadi judul buku yang akan terbit ini. Yang jadi selama ini kita berbicara mengenai sales ya, RAVE sales model, relationship based and value creation model itu. Dan akhirnya saya bertemu dengan banyak teman-teman sales ya. Itu banyak yang di bawah tekanan sekali Mbak Yulis karena memang Mbak Siska ini masih yang lama ini ya. Dimanapun Mbak Yulis berada ya, kita selamat ya, salam triangle. Nah, jadi hari ini kita meneruskan di dalam sales itu ada yang namanya sales process Mbak Siska. Jadi biasanya dimulai daripada namanya leads and referrals. Ini adalah raw material seorang sales ya. Dan ini kita mesti punya. Kalau di sini aja kita udah mentok, nggak mungkin bisa menjadi the ultimate sales warrior ya. Kenapa? Karena leads itu kan bank data. Kalau Anda bekerja di satu perusahaan dari perbankan, itu bisa dapatkan dari atasan. Tetapi kenapa atasan bisa punya juga? Karena biasanya data-data dari nasabah-nasabah yang diberikan kepada kita. Namun itu mesti disortir lagi kan, belum tentu semua sesuai dengan target yang kita mau tuju ya. Tetapi umumnya sih seorang AO, account officer, relationship officer, RM, account eksekutif mesti mencari sendiri sih leads-nya. Entah itu dari teman-teman, dari orang tua, dari sahabat, dari internet, macam-macam ya. Nah, itu leads. Nah, referrals itu masih di dalam tahap yang pertama Mbak Siska.
selama ini kita tuh diajarin begini loh, bahwa kamu minta dong dari teman-teman untuk mereferensikan kamu ya. Kamu minta dong dari nasabahmu yang puas, dari dokter-dokter yang puas kalau Anda seorang medrep. Ada benernya Mbak, tetapi ini hanya 2% kebenarannya. Kenapa? Karena 98% referensi itu diberikan bukan karena diminta, tetapi karena ketika Mbak Siska sebagai nasabah saya, sebagai contoh, itu lagi makan siang atau ngopi-ngopi bersama dengan seorang sahabat. Lalu sahabat Mbak Siska itu menceritakan mengenai masalah di kantor, berbicara mengenai bagaimana anak buahnya nggak bisa dikelola dengan baik. Lalu waktu sahabat Mbak Siska menceritakan itu, tiba-tiba muncul dalam pikiran Mbak Siska nama Eloy dan wajah Eloy. Dan Anda mengatakan Mbak Siska kepada sahabat itu, oh ya, mungkin baik juga hubungin Eloy saja, sepertinya bisa bantu. Nah, 98% referensi itu terjadi dengan cara seperti ini. Justru pertanyaannya adalah bagaimana supaya nama saya, wajah saya itu bisa muncul di dalam benak Mbak Siska waktu makan siang itu. Nah, itu adalah makanya di dalam sales and marketing kita menyebutnya winning the mind of customer, memenangkan pikiran dan hati seorang customer, supaya ketika mereka lagi ngobrol dengan orang lain, mereka itu bisa mengingat kita. Nah, ada banyak hal dan kita udah bahas ini berkali-kali ya, khususnya bagaimana Anda membangun brand, personal brand, merek pribadi Anda. Dan semakin spesifik semakin baik. Kalau sahabat sonora seorang agen asuransi dan Anda menjual semua hal yang berhubungan dengan asuransi, saya kok khawatir Anda akan mendapatkan banyak referensi. Kenapa? Karena akan sulit sekali bagi seseorang untuk mereferensikan Anda. Why? Karena Anda terlalu generik. Anda semacam semuanya asuransi bisa. Sebaiknya tuh dari semuanya Anda mesti memilih satu atau dua lah yang menjadi keahlian Anda. Sehingga waktu sahabat Sonora itu mau direferensikan itu menjadi gampang. Caranya begini loh. Sahabat Sonora, ketika nanti hari ini Anda bertemu dengan seorang saudara, teman di kantor, atau teman manapun lah ya, atau pelanggan Anda sendiri, Anda tanya pertanyaan ini. Pak, Bu, sahabat, kalau Anda di dalam satu ruangan, di situ ada sekitar 100 orang. Kira-kira Bapak tahu nggak ya, mereferensikan saya, produk dan jasa yang saya jual kepada siapa? Profil orang macam apa sih? Kalau dia bisa menjawab, itu berarti Anda sudah berhasil membangun merek Anda sebagai seorang The Ultimate Sales Warrior. Tapi kalau dia bingung, Anda dalam bahaya besar. Karena Anda mesti bisa membuat orang-orang ini dengan mudahnya menemukan Anda itu direferensikan kepada siapa sih? Sama seperti kalau Anda jual mobil yang harganya 100 juta sampai 150 juta, maka orang ini akan ngomong, well, kira-kira yang pendapatannya 10 juta sebulan lah. Tapi kalau Anda menjual mobil premium yang 500 juta ke atas, nggak mungkin yang gaji 10 juta per bulan. Jadi gini loh. Makanya contohnya saya mengatakan theocentric motivation itu orang pasti ngerti. Bahwa mereka akan mereferensikan saya kepada orang-orang yang level spiritualnya baik. Orang yang tidak peduli dengan spiritual, tidak akan saya direferensikan kepada mereka. Karena theo itu Tuhan. Centric itu pusat. Motivation itu adalah bagaimana manusia mengerjakan segala sesuatu yang bisa dilakukan semampu-mampunya untuk berhasil. Tetapi dasarnya apa? Theocentric. Anda harus menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam hidupmu terlebih dahulu. Baru berbicara mengenai motivasi. Nggak bisa kebalik. Makanya kalau saya direferensikan biasanya kepada orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan itu adalah pusat segala-galanya. Keberhasilan kita harus berjuang, tapi at the end Tuhan juga yang beracara. Jadi itulah Eloy, si theocentric motivation ini. Maka lakukan sesuatu yang juga kira-kira menjadi spesifikasi Anda, jangan menjadi generik. Kalau Anda mau mendapatkan banyak referensi. Wah, ini banyak yang punya PR kalau begitu pagi ini ya Pak ya. Iya, nanti kita kembali lagi sahabat Sonora
Masih di topik kita pagi hari ini, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan SMS. Ada juga yang berbagi pengalaman atau pertanyaan permasalahan, ataupun yang menyampaikan sedang di level kebahagiaan di mana. Kalau Pak Dudi di Bogor, nilai saya 10 Pak Eloy. Happy sekali hari ini karena sedang mau ke acara family gathering pabrik today. Bagus, selamat gitu. ya Pak. Pak Imam, level bahagianya 6, Dear Pak Eloy. Ya. Saya 4 tahun sudah menjadi langganan, tetapi tiba-tiba tahun ini ia tidak memakai jasa kita. Padahal catatan kami menurut mereka sangat baik tahun kemarin. Dengar-dengar ada orang dalam yang menawarkan jasa yang sama dengan harga lebih murah. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kita tampung dulu ya. Ini PR dari sahabat Sonora. Bagi Anda yang mau menyampaikan tanggapan, komentar, ataupun memberikan informasi pada saat ini Anda di level berapa untuk tingkat kebahagiaan Anda, silakan berbagi di 0812 112 9200. Masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Sonora Network, member of Kompas Gramedia Group. Sonora Network, informasi, musik, inspirasi. Terima kasih, Anda masih terus bersama kami di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Dan selamat pagi, selamat bergabung untuk Pak James. Pagi Pak Eloy dan Mbak Siska, level hari ini 9. Puji Tuhan, target sales quarter pertama terlampaui dan saya sudah baca buku Pak Eloy. Dari pedalaman Nias ini sangat menginspirasi saya. Pak James berarti nggak dapat bukunya ya? Karena sudah baca ya Pak James. Terima Sukses, kasih Pak James ya. Ada Pak Sasongko, ada di level 5 Pak Eloy. Ya. End of month masih jauh dari target sales. Need miracles, hard extra effort and instant result. Kondisi sekarang buyer market, selain diskon rata-rata alasan customer banyak pilihan. Ya kita terus berjuang ya Pak. Ya, baik, terima kasih sekali lagi. Nanti yang lain akan saya bacakan. Tapi kembali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung, partisipasi terbuka untuk Anda dengan pertanyaan, tanggapan maupun komentar, berbagi pengalaman juga silakan di 0812 112 9200. Dan juga tingkat kebahagiaan sahabat Sonora ada di level berapa, 1 sampai 10, silakan Anda bagi bersama kami. Kembali ke topik kita pagi hari ini Pak Eloy. Ya, hari ini kan kita berbicara tadi mengenai bagaimana kita bisa menutup penjualan ya. Tadi kita sudah bahas sedikit mengenai leads and referrals. Biasanya setelah itu prospecting, biasanya setelah itu building rapport. Kemudian setelah itu kan bisa kita uncovering aspirations and afflictions, mencari tahu kebutuhan dan cita-cita dari kita punya prospek. Kemudian kita melakukan presentations and presenting solutions and value propositions ya. Kita mempresentasikan solusi-solusi kita dan kita kemudian handling objections. Ini kita sudah bahas di masa-masa yang lalu, dan hari ini tentang closing sales ya. Nah, closing sales ini Mbak Siska ada gaya lama yang sekarang memang kurang begitu valid lagi, kurang begitu efektif lagi. Kenapa? Karena gaya lama ini dimotivasikan oleh orang-orang sales yang hanya sekedar mau capai target penjualan. Jadi di dalam teknik-teknik yang ada di masa lalu itu ternyata banyak manipulasinya. Ya, karena waktu kita berbicara mengenai rave sales model, saya selalu membedakan antara hit and run dan consultative selling. Now, hit and run itu 50 tahun yang lalu, pokoknya saya jual, saya nggak terlalu peduli kok. Itu apakah produk itu yang terbaik buat pelanggan saya atau tidak. Kenapa? Karena waktu itu persaingan tidak terlalu banyak. Dan ya memang juga tidak terlalu banyak pilihan untuk konsumen. Tapi sejak 20 tahun yang lalu, tahun 2000-an lah minimal itu ya, itu mulai muncul lah yang namanya consultative selling. Di mana para pemikir dan orang-orang dalam bidang sales ini ngomong, jangan hit and run lagi dong, mesti memberikan konsultasi. Lalu muncullah teori-teori dan teknik-teknik yang disebut misalnya sebagai hypno selling atau NLP di dalam selling. Semua ini baik,
Tetapi jikalau dimotivasi oleh ego seorang sales, maka ujung-ujungnya hit and run. Kenapa? Karena dengan berbagai macam teknik, akhirnya nasabah, si pelanggan itu tahu kok bahwa ternyata dia kena tipu ini. Dan kita tidak mau itu terjadi. Makanya ketika kita berbicara relationship based and value creation selling, the ultimate sales warrior itu selalu punya yang namanya definisi mengenai sales adalah dua kata, giving and serving, memberi dan melayani. Itu adalah sebetulnya inti daripada penjualan. Maka ketika kita berbicara mengenai closing sales, kita mesti bahas dulu bahwa ini bukan teknik yang selama ini Bapak Ibu pelajari. Karena teknik-teknik misalnya assumption close. Assumption close itu adalah teknik penjualan yang selama ini sudah menjamur di mana-mana. Yang intinya begini, waktu kita bicara dengan nasabah, kita bicara dengan prospek, kalau kita bisa membaca buying signal, jadi di dalam penjualan itu ada buying signals. Misalnya dia mulai garu-garu kepala, dia mulai melihat keluar jendela, dia mulai ngomong sama istrinya, dia mulai mikir sebentar. Ini adalah buying signal. Dia mulai ketok-ketok tangannya di meja. Ini adalah tanda-tanda bahwa 75% nih, kayaknya dia mau beli tadi, kayaknya dia mau transaksi. Maka disitulah muncul berbagai macam teknik. Salah satunya assumption close. Contoh, kalau saya jual ban, maka orang datang ke showroom saya, dia lihat-lihat ban, lalu saya sudah jelaskan, lalu dia pergi keluar sebentar mikir, mungkin dia telepon seseorang, lalu waktu dia masuk saya bilang begini, Pak, Bapak mau ban yang merek ini atau merek ini? Gitu loh. Langsung ya. Jadi itu assumption clause yang sekaligus memberikan pilihan saja. Jadi saya mengasumsikan bahwa dia akan membeli sudah. Kadang-kadang ya memang benar sih. Ini manusia itu kan membeli itu tidak selalu rasional. Selama ini orang berpikir orang membeli dengan logika. Sehingga muncul di dalam presentation techniques, misalnya muncul AIDA. AIDA itu adalah singkatan dari attention-nya mesti dapat dulu. Interest-nya mesti ada. Desire-nya mesti dibangun. Lalu action-nya sampai dia menjual. Tapi ternyata ya 10 tahun terakhir itu para peneliti menemukan orang itu selalu memberi bukan karena rasional logika, tapi emosional. Maka kenapa memang teknik-teknik seperti yang kita bahas ini itu memang bisa jalan, efektif kok. Cuman kalau kita membangun hubungan jangka panjang, nanti di Ultimate Sales Warrior ngomong begini, gunakan tetapi jangan selalu menggunakan cara itu, karena lihat-lihat situasi. Nanti makanya di segmen yang ketiga saya akan membahas. Jadi seharusnya bagaimana sih? Jadi kita bahas dulu aja. Yang umum-umum dibicarakan adalah assumption clause. Yang kedua adalah alternate advance clause. Ini adalah berikan hanya 2 pilihan, mau bawa warna biru atau warna putih. Nah, kenapa? Memang masuk akal, karena seorang pembeli jikalau tidak dibantu, mereka itu tidak membeli hanya gara-gara apa? Bingung mau beli apa. Jadi arahkan dia untuk memilih salah satu produk. Dan biasanya dengan 2 pilihan seperti itu, mereka lebih mudah untuk udah deh putih aja. Atau misalnya pembayaran, mau cash atau mau kredit Bapak. Itu apa itu ya? Orang yang sudah ada di pembeli itu ada di pinggir kolam. Tapi dia tuh ragu-ragu mau terjun itu loh. Jadi maksudnya teknik-teknik seperti ini kita nyeburin dia dengan cara pertanyaan-pertanyaan dan teknik-teknik benefit clause misalnya. Benefit clause ini adalah kita merangkum lagi nilai manfaat yang dia akan terima jikalau dia membeli produk atau jasa ini. Dan itu nggak bisa sampai terlalu lama. Mungkin dalam waktu 1 menit, 2 menit, dirangkum lagi. Nah, akhirnya dalam otaknya beliau yang mau membeli ini tergambar benefit nilai manfaatnya. Dan akhirnya ikuti dengan, baik Pak, kita ke kasir. Wah, gitu loh. Ini saya kira yang punya quick mind itu hanya wartawan gitu ya. Ternyata sales warrior juga. Sales warrior juga harus ya. Punya, ya. Nanti kita kembali lagi sahabat Sonora, masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Stay tuned with us, Sonora Network.
Sahabat Sonora, kita kembali lagi di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zalduku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Dan silakan kalau Anda juga mau bertanya atau berbagi pengalaman Anda, masih ada kesempatan di 0812 112 9200. Masih mengenai bagaimana cara dari Sales Warrior untuk menutup dan sekaligus memenangkan setiap transaksi gitu ya Pak ya? Ya, harapan kita setiap transaksi ya, walaupun di dalam kenyataannya memang ya ada hal-hal, ada waktu-waktu di mana kita juga memang belum rezekinya ya itu kita serahkan kepada Theo tadi, Theocentric gitu ya. Yang pasti sebagai manusia kan kita mencoba melakukan yang terbaik. Jadi teknik closing yang sering kita sampaikan di masa lalu ada yang tadi saya summarize lagi, rangkum lagi ya, assumption close. Jadi kalau Anda sudah dekat-dekat, sudah ngobrol-ngobrol dan kira-kira nih kayaknya dia udah mau, lalu langsung tawarkan saja. Mari Bapak kita ke kasir. Jangan kelamaan ngomong terus. Ini kalau misalnya ada yang jaga counter ya, lalu udah ngobrol, ibunya sudah coba lipstiknya, udah coba parfumnya, tapi diemin aja. Ya kira-kira Anda sebagai seorang SPG begitu ya, atau beauty consultant, ya sudah langsung asumsikan saja. Memang ada risiko, tapi risikonya tidak terlalu fatal lah. Bu, mari, ini bagus loh buat ibu. Itu namanya juga bagian dari recommend close. Jadi dalam teknik close itu tidak ada satu teknik yang berdiri sendiri sebenarnya. Semua itu bisa dicampur-campur. Jadi sementara, Bu, wah baju ini bagus sekali ya buat ibu. Kalau memang Anda merasa bagus, jangan juga dibikin-bikin karena itu manipulatif. Kalau memang Anda merasa itu baik untuk dia, dan Anda sudah tahu dia mau pakai untuk pesta misalnya, jangan sampai dipakai untuk kantor, tapi dalam pikiran Anda ini bagusnya sih buat pesta, tapi Anda ngomong ini baik untuk ibu atau bapak. Nggak boleh. Pokoknya sebagai seorang sales warrior, intinya adalah giving and serving. Kalau motivasi itu sudah benar, Anda boleh menggunakan beberapa teknik ini. Jadi rekomendasikan, lalu katakan, mari Bu, mau bayar pakai cash atau kredit? Yuk mari saya antar ke kasir. Lalu jalan sambil jalan. Nah, yang lainnya adalah ultimatum close. Nah, ini seringkali juga yang digunakan orang ya. Jadi Bapak Ibu, diskonnya cuma 2 hari ini loh. Minggu depan udah nggak ada diskon lagi ya. Ini mau mengatakan kalau ibu nggak putuskan hari ini, ya hilang loh kesempatan diskon 20%-nya. Ini boleh-boleh saja ya. Tetapi kita mau masuk kepada hal-hal yang sekarang ini saya usulkan ada 2 hal minimal yang teman-teman sales perlu perhatikan dulu ya. Bahwa ketika kita berbicara mengenai closing, teman-teman sales pastikan dulu bahwa Anda sudah mengenal dunia klien Anda ini dengan baik. Karena kalau tidak ya, akhirnya itu Anda assumption close tadi, tapi ujung-ujungnya bisa terjadi manipulatif. Karena Anda tidak mengenal dia sih. Makanya kalau Anda jaga counter pun ngobrol gitu loh. Dan seorang penjual itu harusnya lebih banyak mendengar daripada ngomong. Jadi ibu, oh ya, kebutuhannya apa gitu. Jadi sales warrior itu makanya selalu berbicara uncover aspirations and afflictions. Temukan masalahnya apa, kebutuhannya apa. Yang kedua, temukan cita-cita, keinginannya, harapannya apa sih? Karena hanya ini yang menjadi modal Anda untuk nanti closing. Itulah yang membedakan kita, seorang sales warrior, si salesperson ini dengan yang lain. Jadi pastikan Anda mengenal kebutuhan mereka, dan pastikan setelah Anda mendengar bahwa solusi Anda memang tepat untuk kebutuhan ini. Ya, tapi ya saya sebenarnya tahu sih Pak Eloy, sebetulnya produk tetangga lebih tepat. Tapi ya kan saya punya kuota dong. Kalau saya nggak jualan ya nanti kan target saya nggak tercapai. Ya, gimana ya? Ya hati nurani Anda masing-masing deh. Ya, gini loh, kalau Anda memang akhirnya jatuhnya pada pokoknya capai target penjualan, ya sudah ikutin aja teknik-teknik yang lama itu. Tapi kalau Anda merasa enggak lah,
saya mau naik kelas lah menjadi sales warrior, menjadi seorang rave salesperson, ya udahlah, lakukan saja yang terbaik. Karena mungkin kali itu si nasabah ini, si pelanggan ini tidak membeli dari Anda. Tapi dia kan tertanam dalam otaknya bahwa Anda tuh penjual yang jujur, penjual yang baik. Lain kali, dia pasti kalau membeli produk yang ada di Anda, pasti datang. Dan dia juga akan mereferensikan orang yang sesuai dengan spesifikasi yang Anda punya. Ya, tapi ini tergantung kepada level spiritual lagi sih, Mbak Siska. Jadi, pastikan bahwa Anda mengenal kebutuhannya. Kemudian pastikan bahwa produk Anda memang yang terbaik untuk kebutuhan itu. Dan kemudian kita akan mulai berbicara beberapa hal yang berhubungan dengan itu. Yang pertama, kita berbicara misalnya ya di dalam kita melakukan closing. Ini hal-hal tips praktis deh ya. Yang pertama adalah rekomendasikan, tidak hanya mempresentasikan. Ini beda. Jadi teman-teman sahabat Sonora, kalau Anda sudah mengenal kebutuhannya dan Anda yakin benar bahwa produk atau jasa saya ini pas kok, yakinlah saya bahwa manfaat dari produk jasa ini untuk nasabah, untuk klien positif, maka jangan hanya presentasi tapi rekomendasikan. Nah, jadi Anda bisa mengatakan, Bapak, saya sudah mempresentasikan segalanya, dan menurut hemat saya nih, dari informasi yang sudah saya dapatkan, saya rekomendasikan deh beli yang warna biru saja, atau beli yang paket A saja, beli yang paket B saja. Ini memang penting. Sekali lagi, manusia itu kan di dalam pikirannya, Mbak Siska, banyak informasi. Apalagi kalau produk ini mahal. Dia mesti nanya istrinya, mesti nanya suaminya, mesti bandingkan harga segala macam. Jadi rekomendasikan. Itu yang pertama. Walaupun sekali lagi, sebelum Anda melakukannya, pastikan dulu Anda mengenal kebutuhannya dan Anda memastikan bahwa Anda merasa produk jasa Anda memang solusi terbaik untuk dia ya. Kemudian yang kedua, presentasikan, jangan hanya mengirimkan proposal. Nah, memang teman-teman tuh ya banyak yang di call center, Mbak Siska. Sehingga mereka selalu menawarkan penjualan itu tidak bisa cara lain, hanya bisa melalui telepon saja. Ada salah satu asuransi yang saya tahu itu menawarkan produk asuransi, tidak bisa ketemu. Semua hanya by phone. Berhasil nggak? Berhasil juga sih. Loh, kok saya tahu? Karena saya nasabah mereka. Saya nggak pernah ketemu dengan si orang ini. Dia hanya telepon saja. Dan itu nanti memang dia, saya bilang, Pak, Bu, saya mesti tanya istri saya dulu ya. Nanti telepon lagi ya. Dia ngomong apa? Pak Eloy, sorry loh. Karena ini nomor Bapak ini saya hanya telepon sekarang. Jadi kalau Bapak tidak putuskan sekarang, ya nanti Bapak akan bicara dengan orang lain. Memang begitu. Dan ya kadang berhasil, kadang enggak. Nyatanya ada orang yang hidup dengan bekerja di call center. Ya jalankan saja. Walaupun kalau berbicara mengenai penjualan murni, sebetulnya baiknya itu jangan hanya kirim proposal dan jangan hanya telepon, tetapi presentasikan langsung. Makanya Mbak Siska, kalau ada orang telepon ke kantor, mereka minta training, saya mau dong training, staff saya, tim saya, atau saya sendiri selalu bilang, Pak, kami akan kirimkan proposal umum, tetapi yuk mari kita ketemu dulu ya. Kenapa? Karena 9 dari 10 ketika saya presentasi, 9 dari 10 closing. Kenapa? Karena gini, waktu kita memberikan harga nih, kan biasanya kan orang-orang itu minta kirimkan harganya dulu dong. Biasanya pun yang telepon siapa? Decision maker? Bukan. Yang telepon itu biasanya yang disuruh. Nah, nanti dia kumpulkan tuh, ada 3 atau 5 yang menjadi pilihan. Lalu disampaikan ke bosnya. Lalu biasanya dia waktu ditanya, menurutmu yang mana? Umumnya mereka akan memilih yang mana? Yang murah. Karena di level tertentu, mereka itu selalu melihat dari harga. Waktu kita meeting, dan selalu kalau saya meeting pun saya selalu meminta ketemu dengan decision maker. Mohon maaf, saya bukannya milih-milihan, bukan sombong, cuman ngapain habisin waktu gitu loh. Udah habis waktu di jalan sejam, nanti pulang sejam, tapi ketemunya dengan orang yang gimana Pak? Ya saya tanya bos saya dulu ya. Lama. Jadi sebisa mungkin presentasi. Di dalam presentasi Anda pun itu mesti mengerti juga sih cara kerja otak ya. Jadi kita udah bicara di waktu-waktu yang lalu mengenai limbik
brain. Jadi waktu Anda presentasi pun siapkan siapkan bahan presentasi yang memang sesuai dengan cara kerja otak. Selama ini kalau orang presentasi 15 menit pertama aja habis untuk apa? Kami dari perusahaan XYZ, kami sudah berdiri 50 tahun, kami punya pelanggan ini. Itu limbic brain-nya, otaknya si customer, si prospek langsung tidur. Kenapa? Karena dia tidak terlalu melihat manfaat dari semua ini. Makanya kalau saya presentasi, slide pertama saya ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kenapa Bapak Ibu merasa membutuhkan training ini? Yang kedua, tema training tahun ini apa? Yang ketiga, profil pesertanya seperti apa? Yang keempat ini. Yang kelima, siapa pembicara 2 tahun terakhir yang pernah datang? Karena itu engage langsung. Oleh karena apa? Itu kebutuhan mereka. Nah, nanti setelah ngobrol-ngobrol setelah itu, baik Bapak dan Ibu, saya sudah siapkan beberapa presentasi. Kita lihat dalam waktu 10 menit ke depan. Lalu tapi kita sudah membahas dulu kebutuhan mereka di menit-menit pertama. Kalau enggak, itu otak dari konsumen masuk hemok. Hemok itu kalau Mbak Siska pergi ke pantai, itu ada tempat tidur ayunan-ayunan itu. Dia tidur nyenyak. Nanti ketika Anda, baik Bapak dan Ibu, demikian kira-kira tentang perusahaan kami. Langsung bangun. Oh. Berarti nggak dapat apa-apa dong. Nggak dapat apa-apa. Nanti waktu ya udah habis. Nanti kami telepon Anda lagi ya. Nggak pernah telepon. Karena presentasinya sendiri udah. Jadi closing itu dimulai daripada presentasi yang benar. Oke, ini mainnya pakai otak segala ya ternyata ya pagi-pagi ya. Nanti kita kembali lagi sahabat Sonora. Masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. The one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Terima kasih untuk Anda yang sudah SMS ke 0812 112 9200. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, mau ngumpul-ngumpul sehat ketemu artis dan dapatkan door prize? Ikutan aja Jalan Sehat Bintang Keluarga Lifebuoy Shampoo bersama Giant tanggal 4 Mei 2014 di Giant CBD Bintaro dan 11 Mei 2014 di Giant Taman Harapan Indah Bekasi. Bakal ada acara Jalan Sehat bersama keluarga Bintang, Ferry Mariadi dan Deswita, kemudian games, door prize, bisa langsung foto keluarga juga untuk ikutan Bintang Keluarga Lifebuoy Shampoo. Makanya buruan dapatkan tiketnya. Caranya mudah, tinggal beli dan tukar struk belanja Lifebuoy Shampoo di deposit counter Giant CBD Bintaro atau Giant Taman Harapan Indah Bekasi atau langsung di lokasi Jalan Sehat. Untuk struk pembelian 1 botol Lifebuoy Shampoo ukuran 170 mili dapat ditukarkan dengan 1 tiket. Ukuran 340 mili untuk 2 tiket dan ukuran 680 mili untuk 4 tiket Jalan Sehat berlaku kelipatannya. Peserta yang sudah memiliki tiket, silakan datang tanggal 4 Mei 2014 di Giant CBD Bintaro atau 11 Mei 2014 di Giant Taman Harapan Indah Bekasi. Jalan Sehat dimulai jam 6 pagi. Ajak juga teman-teman sampai keluarga besar Anda untuk ikutan acara ini. Ayo, jalan bareng sehat, menangin door prize-nya sambil tunjukin rambut indah lebatmu di Jalan Sehat Bintang Keluarga Lifebuoy Shampoo bersama Giant. Info lebih lanjut, hubungi Sonora atau Suara Konsumen Unilever 0800 155 8000 bebas pulsa. Menyambut tahun 2014, Kota Harapan Indah, kawasan perumahan dan komersial seluas 2.200 hektar dan berjarak 200 meter dari Jakarta, mempersembahkan klaster Arana, klaster terbaru di sektor 9 Kota Harapan Indah. Rumah 2 lantai dengan arsitektur modern tropis yang ramah lingkungan dirancang untuk mewadai privasi penghuninya dan juga ruang publik yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan. Dengan fasilitas, arena bermain Transera Waterpark yang telah dibuka untuk umum, Sekolah BPK Penabur, John Paul dan Al-Azhar, Hotel Santika, Pasar Modern, Sport Club, dan fasilitas lainnya. Bergabunglah bersama 60.000 kepala keluarga di Kota Harapan Indah. Hubungi tim marketing 021 8898 6688 021 8898 6688. Kota Harapan Indah, kehidupan lengkap sudah. Persembahan Damai Putra Group. Bu
borong nih. Biasa, belanja ke supermarket. Setelah aku coba keju cheesy, terbukti loh keju cheesy benar-benar terasa. Lebih gurih kejunya. Bener kan? Iya bener Bu. Masakan, kue, roti jadi lebih enak. Tuh kan? Anak-anak dan suami maunya hanya keju cheesy. Cuma percaya sama keju cheesy. Maaf, numpang dikit Bu. Saya mau ambil keju cheesy. Cheesy, Pak. Penggemar keju cheesy juga ya? Iya Bu, keluarga kami hanya percaya pada keju cheesy. Sama dong. Cobalah keju cheesy. Anda menjadi percaya, lebih terasa gurih kejunya. Masakan, kue, roti menjadi lebih nikmat rasanya. Keju cheesy, khasnya keju asli. Banyak orang bilang kalau hidup ini penuh dengan pilihan. Semakin bertambahnya umur, semakin bertambah pula pilihan yang muncul. Semua keputusan harus dipikirkan dengan matang, biar nanti nggak ada penyesalan. Pilihan biasanya mulai dari menentukan pasangan hidup, menentukan pekerjaan, buka usaha, atau juga menentukan sekolah buat sang buah hati. Bikin pusing kan? Nah, solusinya, carilah informasi sebanyak mungkin dan juga tanyakan pendapat orang lain untuk bahan pertimbangan. Tapi, dalam menentukan pilihan untuk mengatasi pusing karena sakit kepala dan demam, pilihannya pasti Dumin. Karena Dumin itu dosisnya tepat, efektif, dan tanpa kafein. Sehingga aman. Jadi, jangan asal pilih. Dumin, jadikan pilihan. Dumin dengan paracetamol 500 mg efektif atasi demam dan sakit kepala. Dengan dosis tepat, tanpa kafein, Dumin aman diminum sebelum makan. Dumin, pilihan tepat atasi demam dan sakit kepala dari Actavis. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Stay tuned with us, Sonora Network. Masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Untuk Pak Andre yang ada di Bogor, level 1 karena kehilangan BPKB mobil, karena dititipkan ke orang. Kita bantu doa ya Pak Eloy ya. Kita ikut bersedih ya Pak, semoga segera ditemukan Pak ya. Ya, dan kita punya waktu sekitar 3,5 menit lagi Pak Eloy, silakan. 1,5 menit saya pakai untuk menjawab Pak Prasetyo sebentar ya. Okay. Pak Prasetyo dari Tangerang mengatakan, Pak Eloy bagaimana menempatkan Theos dalam aplikasi keseharian sales business. Jelas Bapak, yang penting yang pertama adalah bahwa Tuhan adalah pusat dari kehidupan kita. Dan kerja itu adalah vocation, itu panggilan kerja kita. Jadi bukan hanya rohaniawan, bukan hanya seorang pastor, pendeta, ustadz yang dikatakan itu mengerjakan pekerjaan yang mulia. Pekerjaan Anda sebagai sales juga adalah sesuatu yang mulia. Karena itu ketika bangun pagi, kita tidak mengatakan, saya bisa jual kepada siapa ya hari ini? Tidak. Saya akan menolong siapa hari ini. Karena apa? Karena itu adalah nilai value kehidupan kita, di mana kita melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Dan sebetulnya Pak, hubungannya nanti pada kesetiaan. Setia pada pekerjaan itu, Anda akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, dan itu namanya kesuksesan. Jadi kesuksesan itu tidak datang dulu, setia dulu. Dan kesetiaan itu mengerti apa yang menjadi panggilan Anda di dalam wilayah itu menanyakan kepada Sang Pencipta kehidupan. Oke, jadi seperti itu. Baik. Dan sekarang kita ada 3 menit terakhir. Kita tadi sudah bahas untuk menjual Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah rekomendasikan, bukan hanya presentasikan. Yang kedua, presentasikan juga, tetapi bukan hanya kirimkan proposal. Yang ketiga, mendahului keberatan. Jadi biasanya itu kan kita kalau sudah jualan jasa atau produk tertentu, kita sudah tahu kira-kira orang akan komplain di bagian apa. Mungkin harganya, mungkin after sales service-nya, mungkin garansinya. Kalau dalam industri kami sebagai seorang sales, dari dulu itu selalu ada orang ngomong begini, tapi kenapa ya lo ya, itu orang-orang saya tuh sudah di training sama kamu, di training sama si itu, tapi kok hasilnya kok enggak bertahan lama. Dari dulu selalu begitu. Maka biasanya sebelum ada klien ngomong begitu, dari awal saya udah ngomong, survei membuktikan hanya 27 hari, kecuali Anda melakukan ini, dan ini. Nah, itu namanya apa? Mempersiapkan jawaban sebelum diberikan sanggahan. Nah, itu namanya sales script ya. Yang kemudian, yang keempat ini mudah tetapi tidak selalu berhasil dilakukan oleh orang-orang, khususnya junior-junior. Anda harus antusias.
Dan Anda harus terlihat bahwa Anda tuh memang ingin kerjasama dengan klien ini. Kenapa? Karena waktu Anda menjawab dengan suara yang tidak antusias, itu justru Anda sedang mengirimkan pesan bahwa Anda tidak akan melayani dia dengan baik. Jadi kelihatannya sederhana, tetapi ternyata penting. Hal yang lain adalah komunikasikan langkah selanjutnya. Kalau Anda sudah presentasi, lalu Anda sudah mempersiapkan MOU untuk ditandatangan, maka sampaikan, Pak, kita sudah bahas segalanya, ini MOU-nya, silakan Bapak tanda tangan. Nanti besok kita akan melakukan langkah ini, minggu depan langkah ini, bulan depan langkah ini. Jadi dia mesti diingatkan lagi langkah-langkah selanjutnya. Dan kemudian berikan bolpennya, kalau perlu taruh di sampingnya untuk dia tanda tangan. Ya. Kemudian kita berbicara mengenai jangan jadi take control, gini loh. Maksudnya itu kita sudah presentasi. Lalu nasabah atau klien kita ngomong begini, baik Pak, sudah cukup jelas, nanti kami bicarakan internal, kami akan telepon lagi, mudah-mudahan kita bicarakan lagi minggu depan. Lalu biasanya seorang sales akan ngomong begini, oh ya baik Pak, terima kasih. Jangan, take control, harus ngomong begini, baik Pak, tentu saja kita bisa ngomong minggu depan, kapan saja kita bisa ngobrol. Tapi Pak, kalau bisa saya ingin tahu, yang mau dibicarakan internal itu tentang apa? Why? Ketika nanti si orang itu cerita, Anda mulai menemukan ternyata ada hal-hal komplain atau yang tidak jelas yang Anda harus jelaskan dulu. Dan sebelum Anda jelaskan, ketika nanti bicara di internal, ternyata mereka bingung sendiri di internal, Anda nggak pernah ditelepon lagi. Jadi jangan langsung bilang ya, take control. Ya, waktunya? Ya, kita tidak bisa mengontrol waktu lagi. Baik, kita akan kembali, kita lanjutkan, masih ada 3 lagi, minggu depan kita bisa lanjutkan ya. Iya, kesimpulan hari ini silakan Pak. Jadi kesimpulan hari ini, sahabat Sonora, untuk penjualan memang ada teknik-tekniknya. Tetapi ingat ya, teknik itu jangan digunakan untuk manipulasi. Yang namanya sales itu bicara mengenai 2 kata, memberi dan melayani. Jikalau motivasinya sudah benar, maka boleh menggunakan assumption clause, alternative clause, recommend clause, benefit clause, ultimatum clause, yes clause, friendly clause, kura-kura clause, apa aja boleh lah. Dan yang terakhir adalah pastikan sebelum Anda closing semua itu, Anda mengenal dulu kebutuhannya apa. Dan Anda merasa bahwa jasa dan produk Anda memang yang terbaik untuk dia. Itu yang menjadi penting. Besok, minggu depan, kita akan lanjutkan lagi. Baik, selamat untuk yang mendapatkan buku Pak Eloy. Ada Pak Imam dan Pak Sasongko. Nanti akan kami hubungi kembali. Ya, saya Siska. Saya Eloy, katakan, yes I can. Keep the smile and happy selling.